Apa saja ya batuan yang dihasilkan dari konsolidasi letusan gunung api? Nah, untuk mengetahui jawabannya, yuk kita simak video materi batuan piroklastik berikut ini. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nanda Adi Kurniawan. Di sini saya akan menemani teman-teman semua untuk belajar kebumian. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu teman-teman untuk memahami materi OSN kebumian. Bahkan bisa membantu teman-teman semua untuk mendapatkan medali nantinya. Siapapun kamu pasti bisa mendapatkan kesempatan itu, yang penting kamu mau belajar dan tetap konsisten. Sebelumnya kita tahu bahwa batuan beku secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu batuan beku non-fragmental yang sudah kita bahas di materi batuan beku, dan sekarang kita akan membahas tentang batuan beku fragmental. Nah, sebelumnya kita mengenal dulu apa itu piroklastik. Untuk piroklastik sendiri merupakan partikel atau fragmen yang dihasilkan dari erupsi gunung api. Nah, akumulasi material-material tersebut, material-material piroklastik di sini disebut dengan tepra. Nah, material-material tersebut yang terakumulasi, tepra-tepra yang terakumulasi dan berkonsolidasi sehingga semakin padat dan akan membentuk batuan, yaitu akan membentuk batuan piroklastik. Di video sebelumnya, tepatnya di materi vulkanologi, kita sudah membahas tentang erupsi vulkanik. Dan secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama bertipe efusif atau non-eksplosif, karena di sini dia bersifat non-eksplosif sehingga hanya letusannya berupa aliran-aliran lava, dan aliran-aliran lava tersebut akan membeku di daerah tersebut sehingga akan membentuk autoclastic deposit seperti pada gambar di bawah ini. Nah, kalau kita amati lebih lanjut aliran lava yang sudah membeku ini, kita lihat di bagian atasnya di sini runcing-runcing sehingga nama batuannya disebut dengan autobrexia. Kemudian untuk tipe letusan yang kedua adalah tipe letusan eksplosif. Nah, untuk tipe letusan eksplosif sendiri di sini akan menghasilkan endapan piroklastik. Endapan piroklastik di sini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah piroklastik jatuhan atau fall, dan yang kedua adalah piroklastik aliran atau flow, dan yang ketiga adalah piroklastik surge. Nah, masing-masing endapan piroklastik di sini memiliki ciri khas tersendiri dan juga memiliki batuan atau penamaan batuan yang tersendiri yang akan kita bahas setelah ini. Nah, endapan piroklastik yang pertama kita bahas adalah piroklastik jatuhan atau piroklastik fall. Nah, untuk piroklastik fall sendiri memiliki ciri khas, yaitu memiliki sortasi yang baik. Nah, kenapa bisa memiliki sortasi yang baik? Nah, karena dari letusan gunung api tersebut material-materialnya dierupsikan ke atas sehingga material-material yang besar karena berat akan jatuh terlebih dahulu, akan jatuh di dekat pusat erupsi, sedangkan material halus akan jatuh jauh dari pusat erupsi, sehingga di sini material-materialnya tersortir. Untuk yang besar akan berkumpul dengan yang besar, yang kecil dan juga akan berkumpul dengan yang kecil sehingga memiliki sortasi yang baik. Nah, kemudian material-material yang terdeposisi dari piroklastik fall ini disebut dengan tepra. Untuk tepra sendiri dibagi lagi berdasarkan ukurannya, dan dari ukuran-ukuran tersebut memiliki nama butir dan akan mempermudah kita untuk memberikan nama batuannya. Nah, dari yang pertama yaitu berukuran lebih dari 64 mm. Di sini terdapat blok. Untuk blok sendiri di sini material yang ukurannya lebih dari 64 mm dan juga meruncing. Karena meruncing sehingga nama batuannya diberikan nama breksi vulkanik. Sedangkan untuk bom di sini materialnya lebih membulat. Sehingga di sini untuk nama batuannya adalah diberi nama aglomerat. Nah, sebenarnya untuk breksi vulkanik dan aglomerat di sini tidak
hanya terdiri dari material-material yang berukuran dengan blok dan bom. Namun celah-celahnya di situ juga diisi oleh material-material yang lebih kecil, yaitu berupa lapili dan juga as. Namun memang lebih dominan material yang berukuran blok dan juga bom. Nah, kemudian untuk yang berukuran 2 sampai 64 mm di sini disebut dengan lapili. Dan nama batuannya apabila terdapat material piroklastik yang memiliki ukuran butir 2 sampai 64 mm, maka diberi nama lapili tuf. Nah, kemudian ketika memiliki ukuran kurang dari 2 mm, maka diberikan nama butir as dan nama batuannya adalah as tuf. Kemudian endapan piroklastik kedua yang akan kita bahas adalah piroklastik aliran atau piroklastik flow. Nah, bisa teman-teman lihat gambar berikut ini. Nah, kalau kita lihat piroklastik aliran atau flow sendiri, di sini dia mengalir menuruni lereng, sehingga di sini partikel-partikel yang ada di sana baik besar maupun kecil bercampur sehingga akan menghasilkan sortasi yang buruk. Dan partikel-partikel yang menuruni lereng itu dalam konsentrasi yang relatif tinggi. Nah, untuk piroklastik aliran atau flow sendiri bisa terbentuk karena 3 mekanisme. Yang pertama karena runtuhnya kubah lava. Nah, ini biasanya terjadi pada tipe Merapi, yaitu pada Gunung Merapi. Nah, kemudian yang kedua adalah letusan yang terganggu karena adanya kubah lava. Ini biasanya terjadi pada tipe Pilean. Kemudian yang terakhir yaitu karena runtuhnya kolom erupsi. Jadi kolom erupsi yang material-material yang dierupsikan ke atas, kemudian karena energinya sudah habis karena dilontarkan ke atas, sehingga dia akan turun ke bawah dan akan menuruni lereng dalam berupa piroklastik aliran. Nah, kemudian untuk piroklastik aliran sendiri atau piroklastik flow, untuk batunya adalah ignimbrite. Untuk ignimbrite sendiri di sini ada yang memiliki struktur atau tekstur non-welded atau tidak teralaskan, dan juga ada yang memiliki struktur teralaskan seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian tipe endapan piroklastik yang terakhir adalah piroklastik source. Nah, untuk piroklastik source sendiri di sini memiliki konsentrasi partikel yang relatif rendah jika dibandingkan dengan piroklastik flow, dan partikel-partikel tersebut bergerak menuruni lereng. Nah, untuk piroklastik source sendiri biasanya di sini dijumpai struktur sedimen, dan piroklastik source sendiri biasanya juga bisa berasosiasi dengan kehadiran dari piroklastik aliran atau piroklastik flow. Nah, mungkin untuk struktur sedimennya seperti yang ada pada gambar berikut ini. Nah, kemudian teman-teman juga wajib mengetahui ada yang dinamakan dengan lahar. Nah, untuk lahar sendiri adalah material piroklastik yang bercampur air. Bisa karena hujan yang terjadi saat letusan gunung tersebut sehingga airnya bercampur dan membentuk lahar. Sedangkan untuk piroklastik source atau flow di situ hanya berupa partikel-partikel letusan tanpa adanya air. Itulah yang membedakan antara lahar dan juga endapan-endapan piroklastik. Cukup sekian video kali ini. Jika teman-teman merasa bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, dan juga di share. Jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar atau bisa juga DM melalui IG saya. Thank you.